Kalau Anda melihat dari pendekatan Anda atau side Anda ini seperti apa? Kalau data tadi sudah disampaikan dari volatile food, emang itu sudah menjadi plan-nya pemerintah. Kemudian di situ ada core inflation yang juga mempengaruhi daya beli dan lain sebagainya, faktor-faktornya. Tapi kalau dari Anda sendiri melihatnya seperti apa nih? Apa yang terjadi selama 5 bulan ini di deflasi yang data deflasi yang terjadi di Indonesia, Bu Ani? Baik, Mbak. Jadi apapun Mbak Maria, deflasi itu bisa kita tangkap sebagai signal. Ya, kalau kita di dalam macroeconomics itu harga adalah signal ya, signal bahwa ekonomi itu bekerja. Begitu. Jadi ada deflasi 5 bulan ini perlu memang kita sikapi lebih hati-hati. Ini bukan untuk jittery ya, tetapi untuk antisipasi atau mitigasi dari policy recommendation-nya. Jadi kalau saya lihat inflasi year to date-nya kan di 0,74% ya sampai bulan September kemarin. It means kita tinggal 3 bulan, sementara range-nya pemerintah 2,5% plus minus 1. Berarti batas bawahnya di 100,5%. Jadi ini kita Mhm. harus juga tangkap berarti ada kemungkinan inflasi di bawah dari apa yang ditetapkan pemerintah. Walaupun bisa juga, karena 3 bulan terakhir ini kan ada tahun baru, ada Natal dan lain sebagainya, ada liburan dan lain sebagainya. Itu pertama. Kedua, tadi kalau yang disampaikan Pak Susi, kita lihat memang ini kita bicara dari supply side tadi kaitannya dengan menjaga harga volatile food, menjaga pasokan dan lain sebagainya. Tetapi ada catatan dari demand side yang perlu kita juga berhati-hati gitu. Ada curiosity kita di dalam demand side-nya. Demand side itu artinya agregat demand-nya, daya beli masyarakatnya. Saya sampaikan saja data BPS ini hanya untuk catatan kita melihat dari dua sisi, dari supply side, dari demand side-nya. Mhm. Kita lihat BPS juga sudah mengeluarkan Mbak data Susenas Februari 2024 yang menunjukkan bahwa ada penurunan dari kelas menengah yang turun menjadi kelas menengah yang rentan miskin dan Ya, kelas rentan miskin. ya, Itu sekitar 9,4 juta ya. betul. Kemudian ada pengaruh murah muda 9,6 juta. Kemudian kita juga lihat PHK. Kemenaker mencatat PHK itu di 101.000. Kita juga mencatat bahwa Mandiri Spending Index Juli 2024 itu sudah naik menjadi 27,4% dari total pengeluaran. Kemudian BPS juga menunjukkan 2024 ini bagian dari pengeluaran untuk makanan tuh di 41,67%. Mhm. Artinya sebetulnya ada catatan dari data-data BPS yang menunjukkan warning begitu. Kita harus mulai melihat betulkah sepenuhnya ini karena sisi supply side, tapi mungkin juga ada dan saya menduga ada dari sisi demand side kaitannya dengan daya beli khususnya kelompok menengah, Mhm. yang Mhm. turun ke menengah bawah dan rentan. Itu yang pertama Mbak. Kedua, kita juga lihat tadi Pak Su sampaikan nanti tadi Mbak sudah sampaikan Mbak Maria ya mengenai insentif untuk perumahan. Belanja kita masyarakat menengah itu kan sekitar 41,67% untuk makanan. 28,52% untuk perumahan. It means itu sudah hampir 70%, Mbak. Mhm. Sementara dia punya pengeluaran lain untuk pendidikan dan lain sebagainya. Jadi ini ada sesuatu yang menunjukkan bahwa kita mesti concern juga apakah daya beli ini juga punya andil dan ada dugaan ada andil di sana karena data BPS-nya support. Ketiga, saya mau masuk di manufacturing index ya, PMI kita. Purchasing Manufacture Index kita kan sampai September masih di bawah 50, 49,2%. Mhm. Kalau kita baca penjelasan dari pihak yang berwenang mengatakan bahwa ini juga menunjukkan bahwa salah satunya yang diantisipasi oleh perusahaan adalah mengurangi aktivitas pembelian bahan atau input. Mhm. Kemudian dia mulai memanfaatkan inventory dan menjaga biaya dan mulai menurunkan harga. Artinya ada sesuatu dalam konteks produksi yang dijual begitu. Ya. Sehingga akhirnya mulai jadi ini adalah tanda-tanda data yang juga disampaikan oleh pihak berwenang bukan untuk membuat jittery tetapi untuk mengantisipasi berarti nanti policy recommendation-nya dua sisi. Dari sisi supply-nya, Mhm. dari sisi demand side-nya. Karena Mhm. deflasi yang terjadi karena supply side itu sebetulnya juga perlu kita mitigasi. Kasihan juga petani misalnya harga cabenya turun sementara dia berharap kemarin 50.000 sekarang 25.000. Iya, iya, Cost of iya. production naik. Jadi ini kan sektor industrinya juga perlu kita bicarakan. Jadi saya mencoba melihat ini dari dua sisi
Betul, ada supply side-nya yang tadi coba dimitigasi oleh pemerintah dari sisi supply-nya, tetapi dari demand side-nya kita perlu juga membaca lebih hati-hati karena ada tanda-tanda data BPS, tadi kelas menengah, PHK, Mandiri Spending Index, biaya perumahan yang naik, kemudian juga PMI kita dan juga LPS mengatakan bahwa Mhm. tabungan masyarakat yang kurang dari 100 juta kan juga Ya, mulai menurun. Jadi ini juga kita baca sebagai warning, eh, hati-hati karena kemudian mitigasi dari policy responnya nanti kira-kira harus bisa membalance supply side-nya, demand side-nya. Demikian Mbak Maria.